Go yard. I got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Kartika Sari, bisa panggil saya Pramatika. Saya dari Rumah Sakit Muhammadiyah Kudus. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk memberikan penyuluhan atau memberikan ilmu tentang apa itu infeksi menular seksual atau IMS. Nah, di sini Mbak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sasa, umur 21 tahun. Oke, udah menikah atau belum sih, Mbak? Belum. Oke. Nah, kebetulan ini Mbak belum menikah. Apa itu sih manfaat kita mempelajari infeksi menular seksual sebelum kita menikah? Nah, ini sangat penting sekali. Kita bisa merawat diri kita sendiri, menanggulangi terjadinya infeksi menular seksual yang akan membahayakan diri Mbak sendiri. Nah, kemudian kita bisa mencegah untuk mencari pasangan yang lebih baik dalam arti kesehatan ya Mbak. Oke, ini waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Mbak bersedia? Oke, lanjut ya Mbak. Oke, ini ada beberapa topik pembahasan, mulai kematian, jenis, bagaimana cara penularannya, pencegahannya, kemudian gejala, kemudian tindakan apa saja sih jika kita mengalami gejala tersebut, kemudian ada pengobatan dan komplikasi atau akibatnya. Nah, di sini kita akan membahas pengertian terlebih dahulu. Apa sih itu IMS atau infeksi menular seksual? Yaitu infeksi yang menyebar melalui oral atau mulut, kemudian vagina, kemudian anal atau anus. Nah, kemudian kenapa sih IMS bisa cepat menyebar? Karena ini penyebabnya itu dari bakteri, kemudian virus, jamur atau parasit. Jadi kan kecil-kecil, nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, kemudian ada beberapa jenis yang ini mungkin beberapa saja. Nah, itu ada yang paling bisa kita dengar banyak, yaitu kencing nanah. Nah, kencing nanah ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, yaitu pada wanita gejalanya yaitu keputihan yang kental dan berwarna kuning. Nah, tapi beda ya dengan keputihan kita biasanya kalau sesudah haid atau sebelum haid, itu beda. Kalau ini tuh bersertai dengan nyeri pada rongga di panggul dan baunya itu tidak sedap. Ini hampir sama dengan chlamydia, tetapi kalau chlamydia ini masih encer, maksudnya kekentalannya itu masih encer. Kemudian ada sifilis. Nah, sifilis ini tandanya yaitu ada kemerahan di bagian tangan, mulut, atau kelamin. Nah, ini seperti kayak bintik-bintik gitu ya. Itu dari bakteri Treponema pallidum. Kemudian ada herpes genitalis, yaitu akan menimbulkan lepuh pada area kelamin. Bisa gejalanya itu demam, nyeri, dan pembengkakan kelenjar getah bening dan bagian sini begitu. Kemudian ada kondiloma. Kondiloma ini disebabkan oleh virus human papilloma. Itu gejala klinis seperti kulit yang berminyak kol. Ini ada buah-buah kol kayak gitu. Nah, ini gampang tumbuh dan cepat membesar. Namun, ya ini yang paling sering kita dengar yaitu HIV AIDS. HIV itu juga virus itu virus yang menyerang langsung ke sekitar organ tubuh. Akibatnya serangan ini itu menyebabkan komplikasi yang disebut AIDS. Nah, jadi AIDS itu adalah suatu kumpulan komplikasi dari bakteri
jadi ditangani secara dini akan melakukan kajian khusus. Nah, kalau pembangunan itu pendidikan anti retrovirus. Nah, penularan IMS itu ada banyak sekali. Nah, salah satunya itu kontak langsung pada derita lalu dari air minum, kemudian virus atau air lain-lain, kemudian itu juga bisa. Nah, bagaimana sih cara kita berapa bisa maksudnya gimana ya? Karena itu mungkin kalau di sini ini sekitar ini tidak boleh. Kemudian dari udara, dari suara, kemudian, nah yang paling penting yaitu kalau jika kita hamil persalinan atau menyusui itu akan mengakibatkan dari kita pengeluaran IMS juga. Jadinya itu kayak kemudian bagaimana cara pencegahannya? Dari melakukan menggunakan kondom dalam hubungan seksual, kemudian itu menjadi sebagai sumber. Kalau memastikan jika kita merawat, kita harus memastikan yang itu baru tidak dari orang. Kemudian melakukan vaksinasi, yaitu seperti vaksin, tapi untuk vaksin obat yang HPV. Kemudian melakukan pemeriksaan dan screening secara berkala. Jika kita sudah mengetahui kalau kita memiliki gejala tersebut, kita harus memeriksa penyakit-penyakit berat yang kita lakukan. Artinya masih banyak sih, tapi ini hanya beberapa saja. Kemudian gejalanya yaitu ada ruang, kalau kita tidak normal, lalu lawannya itu kayak tadi, kemudian teksturnya, akhirnya di saat buang air kecil, benjolan muka kecil, gitu. Tapi tunggu, tanggung, kemudian keluar cairan dari atau apa. Gak usah panik jika kita mengalami gejala tersebut. Jangan panik terlebih dahulu, kita harus menyusun hubungan seksual. Kemudian kita dilakukan dokter, kita memeriksakan diri konsultasi apa obat yang tepat untuk kita. Kemudian ikuti petunjuk pengobatan, jangan sampai Anda selesai menyelesaikan pengobatan jika gejala sudah selesai. Jangan. Jadi kita harus menuntaskan pengobatan tersebut. Karena virus ini tuh sulit untuk dihilangkan, tapi kita juga tidak boleh menyerah seperti itu. Kemudian beritahu kepada pasangan jika kita mengalami gejala tersebut, seperti kayak itu super sistem lah. Terus pengobatannya juga ada antibiotik untuk bakterinya, kalau antiviral untuk virusnya. Kemudian pengobatan supportif untuk gejala. Jadi jika kita sakit, kita harus butuh support system dari keluarga, atau terdekat. Nah, komplikasi, komplikasi yaitu akibat apa sih? Kalau kita juga segera menangani penyakit ini, gitu. Ada kehamilan, atau sepsis, kemudian kehamilan di luar rahim, ada penyakit radang rambut yang menyebabkan nyeri dan masalah sekunder, ada penularan ibu ke anak seperti HIV, herpes, dan sifilis. Dan yang terakhir yaitu infeksi sistemik seperti sifilis dapat menyebar ke organ lain. Dan kalau jika komplikasi itu muncul terlalu lama, itu akan merusak saraf, jantung atau otak. Dan sebenarnya saja. Apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham ya tentang IMS ini ya, infeksi seksual. Nggak bisa itu salah satunya apa yang nggak bisa pahami dan nggak cerna. Itu apa ya, masih dengan seksual sakit yang menular seksual ya, melalui oral, dan lain-lainnya. Terus juga psikologis saja itu juga. Terus cara pencegahannya seperti apa sih? Oh iya, pencegahannya itu bisa dibuka lagi, yaitu melakukan
menggunakan kondom, kemudian jarum suntiknya, kemudian banyak. Oke, Mbak bisa melihat-lihat di internet masih banyak. Jika masih kurang puas dengan penjelasan saya, bisa membuka internet. Sekian juga dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga Mbak sehat selalu dan selalu bisa mencapai cita-citanya, sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.